Anak laki-laki ini mencoba bunuh diri. Ketika dia berbalik, dia melihat seorang gadis anggun. Seketika dia melupakan keinginannya untuk bunuh diri. Dia seorang penyendiri. Dia tidak meninggalkan rumah sepanjang hari hanya untuk bermain game. Hingga suatu hari keluarganya meninggal secara tak terduga. Dia sadar, tapi sudah terlambat. Ketika dia membuka jendela, dia menemukan bahwa itu adalah akhir dunia. Film ini adalah adaptasi dari manga terkenal, drama zombie Korea terbaru. Soo-hyun adalah remaja yang suka menyendiri. Pada suatu hari dia keluar dari kamarnya untuk mengambil paketnya. Tapi ia melihat mie instan yang dia beli sudah tercecer di mana-mana. Dia ingin mengetahui siapa yang melakukannya. Tapi kemudian ada pemandangan yang sangat menakutkan. Itu membuatnya takut. Soo-hyun bergegas kembali ke kamarnya, meringkuk dalam selimut. Suara sepatu hak tinggi berdenting. Soo-hyun mengangkat telepon audio visual dan mengetahui bahwa itu adalah seorang gadis di luar yang meminta bantuannya. Soo-hyun sangat ketakutan dengan pemandangan itu sehingga dia tidak berani membuka pintu. Ketika dia ingin menelepon polisi, wajah gadis itu tiba-tiba berubah. Matanya memerah, hidungnya mulai mengeluarkan darah. Dan dalam sekejap hal itu menjadi pemandangan yang mengerikan. Dan dia mulai memukul pintu depan dengan kuat. Tiba-tiba suara musik menarik perhatiannya. Suara itu berasal dari seorang gadis yang bermain gitar di rumah. Gadis yang berubah menjadi monster itu pergi ke rumah si gadis yang bermain gitar dan mulai menggedor pintu lagi seperti orang gila. Sepertinya dia ingin masuk dan memakan gadis itu hidup-hidup. Dan penduduk lainnya di sini masih tidak tahu apa yang terjadi. Hanya pintu gulung yang tertutup dan tak bisa dibuka. Sinyal telepon juga hilang. Penjaga keamanan di ruang keamanan juga telah menghilang. Pintu ruang keamanan juga terkunci. Mereka menggunakan alat pemadam api untuk mendobrak pintu ruang keamanan. Seorang pria pergi ke ruang keamanan dan menemukan saklar untuk pintu gulung. Pintu gulung akhirnya terbuka. Tapi ada monster yang berdiri di luar. Dan ada monster sangat tinggi yang berdiri di luar. Bahkan otaknya sepanjang 1 meter. Sebelum mereka yang ada di situ bisa bereaksi, monster itu menyedot seorang pria dengan tentakel dari mulutnya. Dan dalam sekejap pria yang disedot itu menjadi mayat kering. Kemudian ada seorang pria yang menyemprot monster itu dengan alat pemadam api. Monster itu disemprot sampai keluar dari pintu. Seorang lelaki tua yang melihat ini bergegas menutup pintu gulung. Tapi saat pintu gulung itu jatuh, alat pemadam api di tangan bocah itu habis. Melihat monster mendekati anak laki-laki, seorang gadis tiba-tiba bergegas maju dan mendorong monster itu keluar dari pintu. Sementara si pria meletakkan alat pemadam kebakaran dan dengan cepat menahan pintu gulung yang akan tertutup. Gadis ini sangat baik dengan apa yang dia lakukan. Dengan bantuan si pria, dia berhasil melarikan diri lagi. Hampir saja mereka terlambat. Saat gadis itu masuk, monster itu menembakkan tentakelnya. Mereka berdua seketika menahan napas. Selain itu, bubuk dari alat pemadam api belum hilang dan menghalangi pandangan monster itu. Karena hal itu mereka berdua berhasil lolos dari si monster. Kerumunan menjadi tenang saat monster itu pergi. Baru kemudian mereka menyadari sesuatu. Di luar, banyak monster berkeliaran. Jalan-jalan besar sudah dipenuhi dengan semua jenis monster mengerikan. Seorang pria menuruni gedung. Dengan tali dia mencoba mencari makanan untuk anaknya. Tiba-tiba, monster bermata besar menyerangnya. Pria itu ketakutan dan langsung jatuh dari bangunan. Hanya tinggal 2 anak kecil yang malang, menggigil ketakutan di dalam kamar. Adegan ini semua dilihat oleh Soo-hyun. Dia mendengarkan tangisan 2 anak minta tolong. Jadi dia memutuskan untuk membantu mereka. Dia melempar monitor untuk menarik perhatian monster bermata besar itu. Tapi monster bermata besar itu datang tepat ke arahnya. Monster itu melilit Soo-hyun. Monster bermata besar itu mengamati Soo-hyun dengan seksama. Soo-hyun sangat ketakutan. Dan saat dia hampir mati lemas, tiba-tiba tentakel monster bermata besar itu terputus. Mata monster itu juga langsung meredup. Soo-hyun diselamatkan oleh seorang pria yang lebih tua. Karena membuat kebisingan menarik monster lain. Jadi paman berkomunikasi dengan Soo-hyun dengan selembar kertas. Keduanya memutuskan untuk pergi ke rumah anak-anak tadi untuk menyelamatkan mereka. Ia meminta Soo-hyun untuk datang ke rumahnya terlebih dahulu untuk membuat rencana. Pria itu ternyata adalah orang cacat bernama Dusik. Dusik juga adalah seorang penemu. Ketika dia melihat Soo-hyun menggunakan gagang sapu sebagai senjata, Dusik memutuskan untuk memberi Soo-hyun upgrade. Gagang sapu itu dia ubah menjadi pisau listrik bermuatan. Dengan pisau listrik sebagai senjatanya, Soo-hyun menjadi jauh lebih berani. Dia pergi sendiri untuk menyelamatkan anak-anak. Dalam perjalanan, dia menemukan monster dengan setengah kepala. Soo-hyun bergegas ke lift yang setengah terbuka. Tapi ada sekotak ikan mati dan lalat di dalam lift. Suara lalat yang mendengung menarik monster itu. Soo-hyun melihat monster itu dan menusuknya dengan pisau listriknya. Kemudian meloloskan diri dari lift itu dengan cepat. Monster ini tidak bisa melihat, tetapi indera pendengarannya luar biasa tajam. Melihat monster itu datang ke arahnya, Soo-hyun mengambil bola kecil di dekatnya dan melemparkannya. Bola itu langsung memantul. Suara pantulan yang ditimbulkan membuat monster itu kebingungan untuk mengunci target. Soo-hyun menggunakan kesempatan untuk kembali menyetrum monster itu. Akhirnya ia berhasil bertemu dengan kedua anak yang malang itu. Tapi saat dia hendak membawa kedua anak itu pergi, tiba-tiba hidungnya mengeluarkan banyak darah.
dan pupil matanya menjadi benar-benar hitam. Dan kemudian monster dengan otot besar muncul di depan mereka. Monster ini sangat ganas. Dinding tebal tidak bisa menghentikannya sama sekali. Monster itu perlahan mendekati kedua anak tadi. Su-hyun memegang kaki monster itu tepat waktu. Tapi dia bukan tandingan makhluk besar ini. Dan Su-hyun dipukul ke dinding oleh monster itu. Tepat di saat kritis ini, seorang pria berkacamata muncul bersama seorang gadis. Si pria berkacamata berhasil menjatuhkan monster itu untuk sementara, menyelamatkan Su-hyun yang tidak sadarkan diri. Sementara itu kedua anak itu melarikan diri ke seberang. Tetapi mereka bertemu dengan monster berkepala setengah. Setelah Su-hyun diselamatkan, mereka bertiga pergi mengejar anak-anak itu. Tapi monster dengan otot besar itu selangkah lebih maju dari mereka. Monster itu menghampiri anak-anak lebih dulu. Untungnya kedua monster itu bertemu dan mulai saling bertarung. Tetapi dalam segi kekuatan fisik, monster kurus itu tetap berakhir sia-sia. Monster kurus itu langsung dihantam oleh monster berotot besar dengan pukulan bertubi-tubi. Lalu melemparnya keluar jendela. Dua anak mengambil kesempatan untuk pergi dan melarikan diri. Tapi di detik berikutnya monster itu mengikuti. Lalu seorang bibi keluar dengan kereta bayi. 아이들을 건드리지 마. 그래줄 수 있지? Monster itu tidak peduli pada si bibi dan meninju dia. Akhirnya Su-hyun dan yang lainnya tiba. Si gadis bergegas menyerang dengan tongkat baseball, memukul monster itu di antara selangkangannya. Monster itu berteriak, dan kemudian pria berkacamata itu juga menyerang monster itu. Tetapi monster ini memiliki kulit dan daging yang tebal. Mereka bahkan tidak bisa menghancurkan pertahanannya. Pria berkacamata itu menemukan solusi tepat pada waktunya. Dan dia mulai memprovokasi monster itu. Dia berpose untuk melawan monster itu, memancing monster itu untuk menyerangnya. Pria berkacamata berbalik dan mulai berlari. Dan monster itu mengejarnya. Pria berkacamata itu berlari ke arah jendela dan menunggu. 사람의 진품이야 목숨을 버리는 것보다 더한 사람란 말이야. 너희가 중요한 내가 낸군. 주의 친구라. Akhirnya monster itu berhasil dikalahkan. Anak-anak berhasil diselamatkan dan datang ke rumah paman. Bibi yang terkena pukulan tak terhitung oleh monster itu juga bertahan dan selamat. Paman yang baik hati menyiapkan makanan untuk mereka. Meskipun tidak terlalu bersemangat, tapi itu membuat mereka merasa sangat hangat. Dan penduduk di bawahnya berebut makanan. Perlahan, ketika menghadapi bencana, sifat asli manusia mulai menampakkan dirinya. Saat itu seorang wanita tiba-tiba membuka pintu gulung yang tertutup rapat. Dia ingin mencari putrinya yang belum kembali ke rumah. Karena dia baru saja melihat lokasi putrinya di ponselnya. Putrinya berada di lingkungan itu, dekat dengan mereka. Tapi untuk keamanan bersama, orang-orang masih tidak bisa membiarkan dia pergi ke sana. Untungnya, putrinya berlari kembali sendiri. Melihat gadis yang berlari seperti orang gila, semua orang menjadi khawatir untuknya. Seorang pemuda yang antusias bergegas keluar untuk menjemput gadis itu. Tapi yang mengejutkan, pada saat yang bersamaan, mereka berdua diserang oleh monster yang bersembunyi di antara reruntuhan. Keduanya tewas di depan orang banyak. Nah, itulah cerita dari 3 episode pertama Home Sweet Home. Sampai jumpa di lain waktu, terima kasih semuanya.